Halo, selamat pagi anak Mem. Mem berharap kita semua semangat dan sehat selalu. Ya, karena hari ini kita memulai minggu yang baru, hari Senin. Kita masuk di pembelajaran 5, subtema 1 di tema 2. Sebelum mulai belajar, ingat apa yang kita lakukan? Iya, kita berdoa. Doanya sudah dipimpin oleh temanmu. Boleh dilihat di grup WA ya nak. Perhatikan temannya berdoa. Mungkin ada yang kurang. Jadi ketika ada kesempatanmu untuk berdoa, memimpin doa, kamu memperbaiki supaya semakin bagus ya. Nah, hari ini pembelajaran kita materinya dari IPS dan SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati contoh kita bisa memahami tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Kemudian dengan mengamati contoh, kita juga mampu menyanyikannya dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan membaca teks, kita mampu menjelaskan karakteristik dua ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Setelah mengamati gambar dan membaca teks, kita juga mampu mengomunikasikannya. Jadi mudah-mudahan setelah pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang disebutkan ini bisa kamu capai ya nak. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang menyanyikan menanam jagung. Yang kemarin Mem sudah coba menyanyikan dengan notnya dahulu lalu kata-katanya. Mem rasa bagaimana? Iya, pasti menyenangkan. Kenapa? Karena itu menambah ilmu yang baru untukmu, walaupun mungkin masih ada yang kurang. Karena sesuatu yang baru kita pelajari pasti akan menambah ilmu yang baru pula. Nah, ayo kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Nah, yang kemarin bagaimana temponya nak? Iya, dia agak cepat ya, karena dia lagunya menyenangkan, girang. Baik. Harusnya kamu boleh melihat di YouTube ya nak. Kita nyanyikan bersama boleh. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Baik. Nah, dalam menyanyikan lagu, bedakan cara bernyanyi dengan berbicara. Nah, bagaimana bedanya Mem? Kalau kita berbicara tentunya bahasa yang keluar tidak secara diatur-atur. Tapi kalau dia bernyanyi memang vokal kita harus kita atur sedemikian rupa supaya suara yang keluar ketika menyanyikan lagu akan lebih indah didengar. Berbeda dengan bercakap-cakap, ya kan? Nah, kemudian kamu lihat lagu itu lagu sedih atau lagu gembira. Kalau lagu sedih cenderung dia temponya lambat. Tempo itu artinya cepat lambat lagu. Ya. Kalau tinggi rendah notnya tadi cangkul gitu kan. Nah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau cangkul, cangkul, cangkul yang dalam kan gak enak didengar. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Nah, beda. Jadi nyanyikanlah dengan tepat. Oke? Iya. Jagung merupakan sumber daya alam berasal dari pertanian. Indonesia juga kaya sumber daya alam laut. Salah satunya ikan. Anak-anak Mem, coba bisakah kamu sebutkan ikan
jenis ikan yang mungkin pernah kamu makan. Iya, ada banyak ya. Contohnya di gambar ini ikan nila atau ikan mujahir. Ada ikan teri, ikan tongkol, ikan kakap, ikan apa lagi? Iya, ikan pari dan sebagainya. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Berarti ikan apa yang dikeringkan, Nak? Iya, ikan asin biasanya yang dikenal. Coba kita amati gambar. Ikan dari laut tersebut setelah dibersihkan, digarami, lalu dijemur. Supaya apa? Supaya lebih awet, bisa berbulan-bulan disimpan. Nah, energi yang digunakan dalam mengeringkan ikan adalah energi panas. Supaya terkena panas ikannya menjadi kering. Dasar pengeringannya adalah karena terjadi uap air ke udara. Jadi air atau kandungan air di ikan tadi diuapkan karena panas, naik ke udara. Jadi proses pengeringan tadi didasari oleh terjadinya penguapan air sebagai akibat perbedaan kandungan air produk ikan tadi dengan udara yang di sekitar. Makin tinggi perbedaan antara kandungan uap air produk tadi ikan dengan udara di sekitar, maka semakin banyak kandungan air yang bisa dikeringkan atau semakin banyak kandungan air yang diserap atau disebut menguap. Karena kesanggupan udara menampungnya semakin besar. Jadi kalau makin panas dia makin terik, iya makin cepatlah dia keringnya karena dia semakin mampu menguapkan air yang ada di ikan. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Kenapa? Karena memang wilayah Indonesia sebagian besar adalah kawasan kepulauan. Kalau tidak percaya, anak mem boleh lihat peta. Jadi negara Indonesia ini dikelilingi perairan. Nah, jadi karena di sekitar kita ada banyak perairan, laut, maka sumber daya alam dari laut itu pun tinggi karena udah lebih banyak kan. Nah, coba kita baca teks. Banyuwangi. Salah satu contohnya adalah Banyuwangi. Panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Dan bahkan hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara. Luar biasa ya. Sistem pengalengan sudah cukup maju, ditambah lagi industri besar di pelabuhan Muncar Banyuwangi terus berkembang. Kabupaten itu sendiri mencatatkan pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten sebesar 31.600 ton tahun 2011 dan naik cukup besar menjadi 44.570 ton pada tahun berikutnya. Ingat nak, 1 ton itu 1.000 kilo. Bayangkan, 1 kilo aja ikan udah banyak kan, apalagi 10 kilo, 100 kilo, apalagi 1.000 kilo. 1.000 kilo itu 1.000 kilo masih 1 ton. Ini 44.570 ton kali 1.000. Udah 44 juta kilogram. Banyak kan? Nah, pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru. Dalam bidang perikanan, Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan. Baik, kita jawab pertanyaannya ya. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Iya, dijelaskan. Ya, letak Banyuwangi itu panjang garis pantai Kabupaten Banyuwangi berada paling ujung timur Pulau Jawa sekitar 175 km. Dengan potensi besarnya, Banyuwangi konsisten menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah Bagan Siapi-api. Bagan Siapi-api itu adanya di Sumatera, ya. Bagaimana kaitan antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Jelaskan. Kabupaten ini mencatat pertumbuhan produksi ikan tangkap yang konsisten.
konsisten. Banyuwangi menyerap banyak tenaga kerja mulai nelayan, pekerja industri perikanan hingga industri rumahan. Ya, jadi tadi materi kita sudah tuntas ya. Jadi kita belajar tentang tinggi, rendah nada dan tempo lagu. Lalu kita belajar sumber daya alam laut khususnya di daerah Banyuwangi. Ini informasi-informasi baru pastinya untukmu. Jadi tidak ada salahnya kamu baca teks tadi. Jadi menambah ilmu. Nanti di buku bacaanmu, di buku tematikmu pasti berbeda lagi teksnya. Dibaca nak supaya makin menambah ilmu. Oke, sampai di sini dulu materi kita di pembelajaran 5. Semoga anak MEM semakin pintar, semakin semangat dan mampu mengerjakan tugas dengan baik dan mandiri. Oke, salam sehat selalu, jangan lupa bahagia. Dah.